Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Gunawan. Sini saya akan jelaskan yaitu membaca bab 5 JavaScript under the hood dari bab pertama hingga bab integrasi keselamatan. Jadi image class standar revolusi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana di tahun 1995 dan 10 hari yang lalu. Nama resmi standar bahasa ini adalah ECMAScript atau ES yang dikelola oleh Badan Federasi Internasional bernama ECMA Internasional, khususnya Komite Teknik DC39 atau sekelompok insinyur perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla yang bertemu secara rutin untuk menambahkan fitur baru apalah yang masuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dari mulai step 0 sampai step 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan tidak akan merusak web yang sudah ada. Tonggaknya, tonggak sejarah terbesarnya dimulai dari SS6 atau ECMAScript 2015 sebelum S6 jadi JavaScript ES5 terasa kikuk dan penuh jebakan seperti masalah script hopping dan variable val terkait dengan sistem modul S6 membawa revolusi intensitas besar-besaran perkembangan lead atau calls untuk deklarasi variabel lebih aman atau arrow function untuk penulisan fungsi yang lebih ringkas dan classes untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar perempuan menggunakan fundamental sehingga di era JavaScript menjadi free S6 dan modern JS. Hampir semua tutorial atau dokumentasi tulis sebelum 2015 kini dianggap usang dan tidak disarankan. Sejak S6 dirilis, ECMAScript dilepas dalam tahun 2016 dan 2017 dengan penambahan fitur yang lebih bertahap namun sangat powerful. Salah satu fitur dari developer adalah modern adalah optimal chaining yang menyelamatkan kita dari error sisa umat yang catch time error generate property of independent dengan tanda pantainya yaitu user profile address dan city. Dapat penuh menulis serangkaian pengecekan if yang panjang dan melelahkan tersebut dengan null atau undefined. Undefined dengan anggun bukan yang meletakkan aplikasi mengalir error merah. Fitur lain sangat membantu adalah null collecting operation yang merupakan versi lebih cerdas dari operator OR. Operator OR itu sendiri telah memiliki kelemahan fatal yang menganggap angka nol yang sering kosong sebagai nilai false salah. Sering menimpa data valid dengan nilai default sama lead skor 0 sampai 10 akan menghasilkan 10 pada skornya 0 dan nilai yang sah dalam game dengan operator hanya mengambil nilai sebelah kanan jika nilai sebelah kirinya dengan benar null atau undefined. Kita juga tidak boleh melupakan destruction achievement, sebuah sintaks elegan untuk membongkar nilai dari array atau properti dari objek ke dalam variabel terpisah. Alih-alih menulis post name, username, dan post age dan user age berulang-ulang, kita cukup post name, age, atau user. Fitur ini menjadi tulang punggung pengembang aplikasi modern, terutama dalam ekosistem React, di mana kita seringkali harus mengekstrak props dan state. Evolusi standar ini menuntut kita untuk menggunakan alat bantu seperti Variable atau TypeScript compiler dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama, di instansi pemerintah atau kelurahan. Dalam menunggu fitur terbaru S 2024, kita perlu menambahkan kode mendadak kita ke versi JS yang lebih tua agar kompatibel. Konsep ini disebut transpiling, source to source compiling. Ini memungkinkan kita menulis kode dengan sintaks masa depan yang experience hari ini tanpa merupakan pengguna yang masih terjebak dengan browser lama. Dan yang ada memori model data types di balik tidak penyimpanan. Untuk menulis kode yang mention yang bebas, bug
kita harus mengintip bagaimana mesin JavaScript seperti fill-up dan crawl menyimpan data kita di memori komputer secara garis besar. Memori dibagi menjadi dua wilayah, ada stack dan heap. Stack itu sendiri adalah wilayah memori yang sangat cepat, terorganisir, rapi, tapi ukuran terbatas. Gunakan untuk menyimpan data strategis yang ukurannya sudah diketahui saat pembayaran. Disinilah type atau primitif seperti number, string, boolean, null, atau undefinite, dan simbol. Well, pada sifatnya yang sederhana, variabel listak menyimpan nilai secara langsung. Ketika kamu nyalin variabel primitif, let A dan 10 tag B A. Di sisi lain, heap adalah wilayah yang memori besar tidak terstruktur dan lebih lambat digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah-ubah seperti objek dan arrays, dan sebenarnya juga objek. Karena ukurannya yang tidak pasti, JavaScript tidak menyimpan opsi tersebut dalam variabel. Sebaliknya, objek disimpan di heap dan variabel di stack. Menyimpan alat memori pointer dirujuk ke lokasi tersebut dalam heap. Ini adalah konsep reference type. Implikasi terbesar dari referensi type adalah masalah mutability, kemampuan untuk diubah. Ketika kamu menyalin subjek objek lab objek 1, x1 lab objek 2 dan objek 1, kamu tidak menyalin objeknya. Akibat objek satunya dan objek 2 yang berubah rumah yang sama. Jika kamu mengubah objek 2-nya ke 99, maka objek 1 x-nya akan berubah menjadi 99. Kode ini disebut share mutable stage. Tinggal musuh utama arsitektur aplikasi skala besar akan berubah di suatu tempat. Biasanya merupakan efek samping juga tipe lain. Untuk menghindari masalah referensi ini, seringkali melakukan deep copy atau shallow copy. Shallow copy menggunakan sprint operator atau object actions yang hanya melayani properti level pertama. Tapi jika ada objek yang besar di dalamnya, referensi terikut untuk benar-benar memisahkan dua objek yang kompleks. Kita butuh deep copy yang dulu rumit untuk butuh library externalities. Tapi kini sudah didukung secara natif oleh browser modern melalui fungsi struktur lokal. Lalu, bagaimana dengan sampai memory? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection atau GC. Mesin JS ini secara berkala memilih memory heap yang menjadi objek yang yatim piatu atau objek yang tidak lagi memiliki referensi variabel yang menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan gizi akan menghapus objek tersebut dan membebaskan memori untuk dipakai kembali. Meskipun otomatis bukan berarti kita bebas sembarangan ya. Memori leaks ada keberadaan memori masih bisa terjadi jika tidak sengaja membiarkan referensi tertinggal. Misalnya lupa menghapus event listener pada elemen yang sudah dihapus seperti Go. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan calls untuk array atau objek utama yang masih bisa mengubah isinya. Calls itu sendiri hanya menjaga agar variabel tidak bisa diulang. Alamat baru R itu akan error, tapi ia tidak memperoleh isi rumah di alam tersebut atau R+1. R+1 boleh untuk benar-benar menggunakan objek agar tidak bisa diisinya. Kita harus menggunakan metode object list. Lalu ada execute content atau scope atau nama removal. Setiap kali kode JavaScript, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan dalam sebuah lingkungan disebut execute context. Konteks default atau global execute context yang dibuat saat browser pertama kali membuat scriptmu. Objek globalnya itu Windows dan browser global di Node.js. Dan variabel this setiap kali berfungsi sebagai bangil pivot. Mesin JS menciptakan functional execute context. Objek konteks ini baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi konteks luarnya. Konsep yang tak kalah pentingnya adalah scope. Cakupannya menentukan di mana sebuah variabel bisa diakses atau dilihat. Ada 3 jenis scope, yaitu global scope yang bisa diakses, fungsi scope yang hanya bisa diakses dalam fungsi, lalu ada yang terbaru di S6 yaitu block scope
hanya bisa diakses dalam kurung rawa. Variabel dideklarasikan dengan var mengandung skop, sedangkan lead dan cost mengandung skop. Perbedaan ini krusial karena variabel dibuat di dalam blok if atau for bocor dan bisa diakses dari luar blok, seringkali menyebabkan bug logika. Mekanisme pencarian variabel mengikuti aturan scope chain. Jika kamu mencoba mengakses variabel dalam sebuah fungsi BJS, cari konteks lokal fungsi itu dulu. Jika tidak, ya akan naik konteks induknya lexical parents. Lalu naik lagi terus hingga global scope. Jika masih tidak ketemu di global, barulah error references error. Dilempar ke sifat keluar ini memungkinkan fungsi anak mengakses variabel dengan fungsi induknya, tapi tidak sebaliknya. Hubungan hierarki ini ditentukan pada saat kita menulis kode lexiloskopik, bukan saat kode ini dijalankan, sehingga kita bisa memprediksi perilaku variabel hanya dengan membaca struktur kode. Fenomena ini menarik menunjukkan scope chain atau proses terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel ini dari lingkungan luarnya, bahkan setelah fungsi luar selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah word counter yang mengambil fungsi lainnya. Variabel count dan word counter seharusnya mati dan dihapus dan memulai setelah fungsi selesai. Tapi berkat klosur, fungsi anaknya dikembalikan membawa ransel berisi referensi ke variabel count tersebut. Lalu ada satu lagi, yaitu perilaku aneh JavaScript terkait konteks adalah holistic. Sebelum kode dieksekusi, baris mesin JS melakukan fase reflection phase, di mana ia mengingat kode dan mengangkat deklarasi variabel dan fungsi ke bagian paling skopnya. Ini menjelaskan mengapa kita memanggil fungsi di baris 1, padahal fungsinya di baris 10. Namun, posting variabel var hanya mengangkat deklarasi bukan nilainya, misalkan undefined. Sedangkan latent cost berada dalam zona mati sementara temporary dead zone yang akan melempar error jika diakses sebelum dideklarasikan. Hakikatnya kunci dis adalah sebuah kebingungan abadi karena nilai yang berubah-ubah tergantung bagaimana fungsi dibangun, bukan di mana ia ditulis dalam metode object dis. Nah, dalam fungsi bias dis bisa berujuk global object atau independent distribution atau raw function hadir sebagai penyelamat karena ia tidak memiliki konteks dis sendiri. Ia menjadi dis dari skop luarnya, lexical dis. Lalu ada envelope extra di dalam belakang banyak hal sekaligus. JavaScript ini adalah bahasa single thread yang artinya hanya punya tantangan, hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu call stack. Jika menjalankan kode yang berat seperti proses gambar 20 juta kali, perusahaan mengancam total atau freeze. Dan tidak bisa merespon klik atau pengguna supaya tugas itu selesai. Tipe ini disebut block. Mesin JavaScript sebenarnya tidak bekerja sendirian, dibantu oleh web APIs yang disediakan oleh browser seperti Step.com atau Page.event. Web API ini hanya sebenarnya mengenai tugas berat di latar belakang menggunakan tree tambahan yang dikelola oleh browser C++. Di luar thread utama JavaScript, ketika kita memanggil settime or callback 100.000, kita sebenarnya sedang mendelegasi tugas menghitung waktu ke perusahaan. JavaScript kemudian lanjut mengerjakan baris kedua, berikutnya tambah menggunakan setelah waktu 1 detik berlaku. Proses akan melempar fungsi callback ketika melakukan sebuah tren disebut callback queue atau task queue. Disinilah Hyperloop berperan sebagai pengatur lalu lintas yang tak kenal lelah. Tugas Hyperloop sangat sederhana, dia terus-menerus mengatur call stack atau dan callback queue. Aturannya adalah jika call stack kosong, artinya dia sedang menganggur. Ambil tugas dari callback queue dan dorong ke call stack, jalankan lagi. Inilah mengapa set timer dengan waktu 0 ms tidak langsung dijalankan. Tetap harus antri di belakang dan menunggu sampai kode sinkron yang sedang berjalan selesai semua. Selain itu, callback queue biasanya ada jalur prioritas khusus pada callback context queue yang digunakan oleh promise as await.
Mikrotext Buayo memiliki hak istimewa. Segera setelah callback kosong, Velop yang akan memproses semua tugas mikrotext Buayo sampai habis bersih. Baru kemudian melirik callback Buayo-nya bisa biasa. Ini berarti other than dari semua promise atau selalu ini eksekusi lebih dulu daripada set timer. Meskipun kedua siap pada saat yang sama. Evaluasi penganan dan aksionalis DJS ini bergerak dari callback hell atau berbagai kode yang mendorong ke kanan menuju promise dan akhirnya mencapai puncak di awas await. Awas await itu sebenarnya adalah bola sintaktik sugar di atau atas promise. Ya mungkin kita menulis kode astronos seolah-olah itu kode astronos biasa. Yang kata kunci await kita bisa menghentikan sementara eksekusi push ASYNC tanpa blokir terutama sampai data dari server tetap. Namun kekuatan asynchronous ini datang tanpa tanggung jawab. Kita sakit hati agar tidak membuat waterfall dan tidak perlu. Request B menunggu request A. Selesai pada kedua tidak saling berhubungan. Dalam kasus seperti itu, kita mengenal promise all untuk hilang keduanya. Tugas secara paralel memaksimalkan efisiensi waktu. Pemahaman bahwa mendalam tentang event loop mengajarkan bahwa kita bahwa performa JavaScript bukan tentang seberapa cepat prosesor menghitung. Yang keempat ada doc manipulation event jembatan interaktivitas. Dokumen objek model atau adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen JElement by ID atau ALJAO adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat ekosistem proses. Setiap kali kita menyebut DOM, perusahaan harus melakukan perhitungan ulang atau layout dengan mengesetan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisien adalah minimalkan sentuhan yang mengubah teks semua elemen dalam blok sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS. Lalu ambil elemen DOM-nya satu kali saja. Akhir teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun sekelompok elemen array of line sebelum ditempelkan sekaligus ke halaman asli. Salah satu fitur yang paling powerful adalah sistem event DOM adalah event propagation. Terdiri dari dua case capturing turun dari root ke target atau public right dari target ke root. Baik, saya akan lanjutkan di selain event click di sini ada scroll size threshold dan bisa muncul kali ketik untuk mengenai ini kita menggunakan teknik objek atau property. Kucing ini memastikan fungsi hanya setelah sesuai harus itu infinite. Lalu untuk terakhir ada komponen yaitu framework relatif namun dibalikkan ya atau pressure dot atau natif ini berjalan untuk hanya lapisan abstraksi yang melakukan minimal sesuai restoratif kita. Lalu ada integrasi selama manajemen API dan definisi proses. Jadi sifat single thread pada JavaScript mengajar kita tentang khusyuk ada fokus dalam beramal. Bagian kaos JavaScript hanya bisa menghasilkan satu fungsi pada satu waktu. Manusia juga desain untuk Allah bekerja untuk optimal di kelas ataupun di kelas yang setiap kali fungsi hanya melakukan sama predict. Lalu konsep A dari Apple Loop mengajar kita tentang hakikat kesabaran atau kebersamaan diri JavaScript dari promise nilai yang gagal. Seorang muslim hidup dengan promise dan dari Allah Subhanahu wa taala usaha dan balasan namun ini tidak boleh blocking. Ya hanya untuk mengakhiri tersebut. Itu sebenarnya itu juga main hashtag daripada bekerja belajar dan sembari menunggu Allah proses hasil usaha juga terbang. Mekanisme Greenpeace Collection yaitu mengolah memberi kepolisian jiwa dari kajian maps JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memiliki referensi ada memori leak dan aplikasi tidak lambat. Demikian pula hati manusia biar sudah dibersihkan dari sampah. Jadi ini disebut kesombongan dalam istighfar. Jika sampah ini dibiarkan numpuk tanpa diberikan referensi bangkit dapat hati akan menjadi berat beban dan hidayah dan akhirnya crash. Lalu ada perbedaan antara tipe tergitip ini lain di immutable referensi yang bisa dibaca isinya mutable
Mengingat kita bertauhid hanya mutakhayyirat, hanya berubah dalam Islam. Lah, aspek agama yang tidak boleh berubah, sudah pindah dari Islam primitif. Harus kita pegang teguh apa adanya. Mana aspek muamalah nawi project yang maksimal dan bisa dibatasi sebuah kebutuhan zaman dan masalah. Ada konteks atau skop yang cakupan variabel model tentang adab dan batasnya ilmu. Sebuah variabel itu lokal tidak bisa dilihat dari global. Jadi privasi tersebut ini hasil dari perintah menutup air dan menjaga rahasia saudara di suatu asra khusus untuk bagian tertentu. Skop ini selain itu pasti di mana di kelas yang atas yang kita mohon di kelas yang selalu mendahului amal eksekusi. Dan yang terakhir adalah evaluasi standar atau S5 dan S6 mencerminkan semangat islah perbaikan terus-menerus dan taktis pembaruan. Asik golongan yang tidak berkembang akan mati ditinggalkan. Gitu pula umat yang tidak mau memperbaiki dan beradaptasi dengan banyak ilmu menghadapi fitur-fitur baru opsional cernik yang mencegah error saat data kosong, mengajar kita untuk berprasangka baik, husnuzan, dan bersiap menghadapi ketidakpastian tanpa harus merusak seluruh tontonan hubungan. Baik, saya tutup. Saya menilai topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tutup. Saya itu kena perlawanan dengan BM 2435 2435 1056. Saya tutup mobil dari topik ini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.